Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tobis Pada Perlindungan. Di sini saya akan memberikan panduan atau tutorial terkait proses time off pada Undo 16. Nah, di sini kita masih pakai studi kasus yang kita pakai di tutorial sebelumnya, yaitu pada perusahaan PT kita. Oke, sebelum itu kita melakukan beberapa preparations. Yang pertama, kita menduplikasi database dari tutorial sebelumnya. Di sini saya sudah duplikasi dengan format nama npm_timeoff. Terus habis itu kita juga memastikan modul timeoff sudah terinstall dan teraktivasi. Di sini saya pakai keyword timeoff aja untuk melihat apakah modul tersebut sudah terinstall, dan di sini udah dapat keterangan bahwa modul tersebut sudah terinstall. Nah, kemudian step selanjutnya adalah kita masuk ke dalam proses timeoff types. Nah, yang pertama adalah kita mengimport master data untuk menambahkan user baru, yaitu direktor. Pertama kita menambahkan department baru. Pertama kita menambahkan departemen baru, yaitu departemen eksekutif. Nah, di sini udah ditambahkan ya eksekutif. Habis itu kita menambahkan user baru, yaitu Dirga, ini emailnya. Habis itu kita melakukan penambahan job position baru, yaitu President Director di departemen eksekutif, dan kemudian kita menambahkan employee baru yang akan terhubung dengan user Dirga. Nah, di sini Dirga, di nomor teleponnya, email, departemennya, dan juga job positionnya. Step selanjutnya adalah mengubah akses user modul time off. Nah, di sini kita akan mengubah beberapa akses user untuk modul time off. Yang pertama untuk manajer HR, yaitu Hana, kita ubah aksesnya menjadi administrator. Di sini saya sudah ubah untuk modul time off, Hana adalah administrator. Kemudian karena user yang diberikan pada saya adalah Aris, yaitu staf pajak, maka atasannya adalah kepala sesi pajak atau Atun. Nah, Atun diberikan akses officer untuk modul time off. Nah, sebelum itu kita harus pastikan dulu bahwa Atun sudah ditetapkan sebagai atasan dari Aris pada employees. Nah, di sini kan dapat dilihat pada detail employee dari Aris bahwa manajernya adalah Atun. Berarti sudah ditetapkan bahwa atasan Aris adalah Atun. Kemudian kita membuka setting usernya Atun, dan di sini kita bikin bahwa untuk modul time off Atun adalah sebagai officer yang memanage all requests. Nah, step selanjutnya adalah membuat beberapa time off types baru. Nah, kita masuk sebagai manager HR atau sebagai Hana, kemudian kita mengakses modul list, kita mengklik configuration pada navigation bar di sini. Habis itu kita mengklik time off types, dan kita mengklik new, dan juga mengisi field yang difokus sesuai ketentuan dan melakukan save. Nah, di sini sudah ada 3 time off type baru yang dibuat. Yang pertama adalah cuti tahunan. Approvalnya by employees approver, by employees approver, dan time off officer. Responsible time off officernya adalah Hana, take time off days, terus kind of time off-nya absence, requires allocation, yes, dan employee request not allowed. Terus yang kedua adalah cuti sakit, sama approvalnya by employees approver and time off officer. Responsible time off officernya Hana, take time off day, terus kind of time off absence, dan require. Nah, di sini yang beda adalah requires application-nya no limit. Tidak ada limit untuk cuti sakit. Kemudian yang ketiga adalah cuti bersalin. Approval-nya sama by employees approver and time off officer, terus responsible-nya Hana, take time off-nya day, terus kind of time off-nya absence, requires allocation yes. Terus employee request extra days request allowed, berarti untuk cuti bersalin ini jika ingin request pertambahan hari biar dibolehkan. Terus approval-nya adalah approved by time off officer. Nah, kemudian jika sudah daftar tipe time off baru yang telah dibuat akan tertampil pada halaman utama time off types. Nah, di sini udah terlihat bahwa ada 3 time off types baru yang udah kita buat: cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Nah, kita selanjutnya masuk ke proses allocation. Yang pertama, kita membuat allocation untuk perusahaan. Seorang karyawan sudah menghabiskan jatah waktu cuti yang dimiliki, namun ternyata memiliki kebutuhan mendesak sehingga perlu mengajukan cuti lagi. Karyawan tersebut mengajukan penambahan jatah waktu cuti kepada manajer HR. Nah, kita login sebagai manajer HR, kita membuat allocation untuk perusahaan PT kita sesuai dengan ketentuan. Caranya gimana? Kita masih dalam modul list, kita klik approvals di bagian navbar, terus kita pencet allocations, kita klik new, dan kita mengisi field sesuai ketentuan dan save. Pertama, kita membuat yang kita buat di sini adalah alokasi untuk cuti tahunan. Untuk time off type-nya udah kita buat tadi, cuti tahunan, terus validity period-nya dari 1 Januari 2024 sampai 31
31 Desember 2024. Duration-nya adalah 12 hari. Mode-nya by company adalah PT kita, dan dibuat oleh HANA. Nah, di sini sudah di-approve oleh HANA. Allocation telah tervalidasi sehingga bisa digunakan oleh perusahaan kepada karyawan. Status approved. Nah, status kita adalah submit pengajuan allocation. Nah, kita masuk sebagai user yang telah ditentukan. Di dalam case ini, user saya adalah Aris. Dan kita melakukan submit pengajuan allocation. Kita masuk modul leaves, terus pada dashboard, kita menekan allocation request, terus kita mengisi fields yang diperlukan sesuai ketentuan, lalu kita save. Nah, di sini saya melakukan allocation request untuk compensatory days, di mana time of type-nya adalah compensatory days, terus validity period-nya adalah 13 November 2024, dan duration-nya adalah 8 jam. Kemudian kita untuk statusnya adalah to approve, yang artinya akan di-approve oleh atasan kita. Nah, kemudian kita ini tampilan bahwa allocation kita udah masuk ke dalam daftar alokasi-alokasi yang kita sudah pernah buat. Nah, kemudian step selanjutnya adalah menyetujui allocation dari user. Nah, kita masuk sebagai user manager HR atau HANA, lalu kita menyetujui allocation dari user yang dibuat sebelumnya. Allocation request dari user dapat diakses pada notifikasi atau melalui tipe time off compensatory days. Nah, di sini kita sudah dapat lihat bahwa sebagai HANA ya, ini bisa dilihat sebagai HANA, kita melihat bahwa Aris mengajukan compensatory days dan kita harus meng-approve allocation tersebut. Nah, kita tinggal melakukan approval aja pada allocation tersebut dan statusnya akan berubah menjadi approve. Nah, step selanjutnya adalah melihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Nah, karena si Aris ini sudah melakukan alokasi untuk compensatory days, kita bisa melihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation tersisa untuk Aris. Nah, kita masuk sebagai user yang telah ditetapkan, yaitu Aris. Kita langsung akses kembali modul leaves. Kita pada dashboard kita dapat melihat jumlah jam dan juga jumlah hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Nah, ini tampilannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke proses time off. Untuk proses time off, pertama kita mengajukan cuti dengan jatah cuti yang dimiliki. Seorang karyawan ingin mengajukan cuti dengan jatah cuti yang dimilikinya. Ajukanlah cuti sebagai karyawan. Dengan menggunakan user yang telah ditentukan atau Aris, kita membuat time off request. Kita mengakses modul list, terus kita pada dashboard, kita menekan new time off dan mengisi fee sesuai ketentuan, lalu kita save. Nah, di sini kita membuat 3 time off request, dan di sini saya memberikan satu contoh terkait form new time off-nya. Dan di sini time off type-nya compensatory days, date-nya 2 Desember 2024. Kemudian kita memiliki custom hours, yaitu 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus description-nya di sini saya buat medical check-up. Dan kemudian berikut adalah hasil time off request yang telah dibuat oleh user Aris sesuai ketentuan. Nah, di sini saya buat 3. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti tahunan ini untuk time off type-nya cuti tahunan, dan date-nya dari 7 November sampai 8 November, yaitu 2 hari. Dan di sini description-nya adalah personal arrangements, dan ini statusnya to approve. Kemudian untuk cuti sakit, di sini untuk cuti sakit di sini saya bikin time off type-nya cuti Untuk cuti sakit di sini saya buat time off type-nya cuti sakit, dan date-nya adalah 9 November sampai 15 November, yaitu 5 hari, dan description-nya sick leave. Dan di sini untuk cuti sakit saya statusnya sudah to approve ya. Kemudian compensatory days di sini saya request. Nah, untuk compensatory days di sini saya bikin pada 2 Desember, customer hours jam 8 sampai jam 5 sore, 8 hours, description-nya adalah medical check-up, dan statusnya adalah to approve. Kemudian, step selanjutnya adalah memvalidasi time of request. Kita masuk sebagai manager user atau admin, dan kita menyetujui time of request untuk cuti tahunan dan cuti bersalin atau compensatory days, serta menolak time of request untuk cuti sakit. Nah, di sini cuti tahunan kita approve, kemudian compensatory days kita sudah approve, dan kemudian cuti sakit kita refuse. Dan di sini berarti statusnya adalah refuse.
Nah, berikut tampilan data time off request telah divalidasi oleh Atun atau sebagai manajer user. Dapat dilihat bahwa cuti tahunan memerlukan second approval oleh manajer HR atau HANA. Nah, maka kita melakukan login sebagai HANA, kita melakukan validasi untuk cuti tahunan tersebut sehingga statusnya menjadi approve. Nah, di sini sudah menjadi approve ya untuk cuti tahunan karena sudah dilakukan second approval oleh HANA. Dan berikut adalah tampilan semua time off request setelah divalidasi oleh HANA. Untuk cuti tahunan di-approve, compensatory days di-approve, dan cuti sakit di-refuse. Nah, kemudian kita step selanjutnya adalah melihat laporan dari time off. Bagi manajer HR, HANA dapat melihat laporan tentang cuti. HANA dapat melihat laporan tentang status cuti karyawan. Hal ini dilakukan dengan mengakses menu reporting pada navigation bar modul leaves. Nah, di sini kita menekan klik menu reporting dan employee type untuk analisisnya. Dan di sini dapat dilihat bahwa untuk Aris ada cuti tahunan compensatory days. Nah, kemudian step terakhir adalah melihat kembali jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap application. Dapat dilihat bahwa Aris memiliki 0 hours available untuk compensatory days dan 10 days available untuk cuti tahunan karena sudah dikurangi 2 hari yang diambilnya untuk cuti tahunan tadi. Dan untuk compensatory days sudah tidak memiliki sisa compensatory hours karena sudah dipakai semuanya 8 jam tadi untuk jatuh cuti yang diambil. Dapat dilihat bahwa Aris tidak memiliki jatuh cuti compensatory days lagi dan jatuh cuti tahunan tinggal tersedia 10 hari. Nah, demikian proses time off telah berhasil dilakukan. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.